4 pulau yang jadi bahan pembicaraan sekarang. Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan ke saya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama keputusan Mendagri tentang kesepakatan 2 gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara, yang menyepakati bahwa 4 pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak. Nah, sehingga berdasarkan temuan dari bukti otentik yang didapat, kita tadi sudah bersepakat bahwa sebentar di hadapan Pak Presiden, 2 gubernur akan menandatangani pembaruan kesepakatan tentang 4 pulau yang masuk ke wilayah Aceh, dan setelah ini kita akan terangkan kepada masyarakat melalui media runut-runutan tentang bagaimana terjadi sengketa dan bagaimana akhir penyelesaiannya. Demikian dilaporkan, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira demikian ya. Saya kira prinsip bahwa kita satu negara NKRI, saya kira itu selalu jadi pegangan kita. Tapi alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama, penyelesaian, saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, akhirnya 4 pulau yang selama ini kita ributkan, yang selama ini kita diskusikan, yang selama ini kita suarakan, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa 4 pulau yang ada di Aceh itu adalah miliknya Aceh. Pemirsa sekalian, ini adalah kabar gembira untuk masyarakat Aceh dan untuk kita masyarakat Indonesia. Walaupun untuk Bobi Nasution yang adalah gubernur di Sumatera Utara dan beberapa pihak yang telah berjuang untuk merebutkan 4 pulau milik Aceh untuk menjadi milik Sumatera Utara itu harus sakit hati dan harus menanggung malu. Tetapi di sini kita sebagai masyarakat hendaknya tetap bersuara, tetap membela yang namanya kebenaran. Suara-suara dari kita orang-orang kecil pada akhirnya didengar oleh para penguasa di negeri ini, bahwa berdasarkan catatan sejarah 4 pulau itu adalah miliknya Aceh, adalah miliknya Kabupaten Singkil. Semoga saja polemik yang selama ini terjadi dan situasi yang saat ini sedang memanas di Provinsi Aceh bisa segera diredamkan, dan mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk selalu menyuarakan tentang kebenaran, untuk selalu membela tentang kebenaran. Jangan yang benar kita salahkan dan yang salah kita benarkan. Kalau memang itu adalah miliknya Aceh, buat Bobi Nasution, tolong tahu diri, tolong sadar. Kalau memang Anda belum pahami tentang sejarah itu, lebih elok dan lebih bijaknya Anda harus mempelajari lebih dalam tentang sejarah, tentang cerita
tentang kisah dari 4 pulau yang beberapa waktu lalu sempat dibuat kegaduhan, dan sampai ada statement yang keluar dari mulut Anda sebagai seorang gubernur bahwa 4 pulau itu bisa dikelola bersama. Dan ini adalah tamparan keras untuk Anda sebagai seorang gubernur, untuk Anda sebagai seorang kepala wilayah, bahwa sifat kerakusan, sifat keserakahan, jangan itu dinomorsatukan, tetapi mencobalah mencari tahu segala sesuatu berdasarkan cerita, berdasarkan kisah, berdasarkan fakta dan realita, mekanismenya seperti apa, baru Anda bisa berkuar-kuar di media sosial. Biar jangan kelihatan blow-on-nya, biar jangan kelihatan rakusnya, biar jangan kelihatan serakahnya. Pemirsa, berikut ini anggota DPR RI, siapa lagi kalau bukan Rieke Diah Pitaloka, yang beberapa waktu kemarin beliau dengan suara lantang menolak dan mempertahankan bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Dan kali ini ada ucapan terima kasih juga dari Rieke Diah Pitaloka ketika mendapat pemberitaan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto maupun Menteri Dalam Negeri bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Inilah cuplikan video selengkapnya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita menang, berjuang bersama untuk 4 pulau di Aceh. Akhirnya Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Negara memutuskan 4 pulau itu kembali ke pangkuan Aceh. Selamat untuk gubernur dan rakyat Aceh. Ini adalah kemenangan kita semua menjaga pertahanan, kedaulatan, menjaga pulau-pulau kecil sebagai gugus Nusantara. Aku ingatkan, perjuangan kita belum berhenti untuk tanah air tercinta. Save Papua, save Aceh, dan siap-siap sebentar lagi save Mentawai, save Sumatera Utara. Jangan lengah, perjuangan tidak akan bisa berhasil kalau tidak diperjuangkan bersama. Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save Aceh, Save Indonesia. Bertempat dari Teater Kecil Taman Ismail Marzuki di peluncuran buku Profesor Koni Rahakundini Bakri yang berjudul From the Dream of Civilization to the Birth of a Conscious Nation. Conscious Nation, bangsa yang sadar. Dan di hari yang sama, hari ini kita telah menunjukkan bagaimana kesadaran kolektif bangsa ini melalui hashtag Viral for Justice dan Justice for Aceh. Akhirnya dokumen-dokumen penting tentang pulau yang ada di Aceh, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang, berdasarkan dokumen-dokumen yang analisisnya mendalam telah disampaikan kepada Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang sekarang Presiden Prabowo Subianto memutuskan ke-4 pulau itu kembali ke pangkuan Provinsi Aceh. Pelajaran berharga, jangan dilupakan Indonesia adalah negara hukum. Perintah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Semua diputuskan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang hierarkinya sudah jelas, penjenjangannya sudah jelas, jenjang yang di bawah tidak boleh melampaui yang di atas. Keputusan menteri, peraturan menteri itu tidak ada di dalam 7 hierarki. Oleh karena itu hati-hati ke depannya, keputusan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi dengan konstitusi. Penting kiranya kita mencatat juga bahwa secara historis tidak boleh dilupakan putusan-putusan penting terkait rakyat, bangsa, dan negara memiliki sejarah yang panjang yang juga menjadi pertimbangan keputusan itu. Besti-besti, terutama gubernur dan rakyat Aceh di dalam dan luar negeri, tetap dalam semangat persaudaraan Indonesia, harus bersama dalam semangat kekeluargaan, dalam semangat gotong royong, dalam menghadapi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang sekarang ini sedang ngeri-ngeri sedap. Tapi di luar itu semua, aku ingatkan, perjuangan kita belum berhenti untuk tanah air tercinta. Save Papua, save Aceh, dan siap-siap sebentar lagi save Mentawai, save Sumatera Utara. Jangan lengah, perjuangan tidak akan bisa berhasil kalau tidak diperjuangkan bersama. Salam sopan Indonesia, love.
pertama tentu kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan waktu dan tempat kepada kami, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Provinsi Aceh, yang kita sama-sama hari ini bersama juga dengan Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Mendagri, dan Bapak Mensesnek, yang sama-sama tadi sudah kita dengarkan, sama-sama kita tadi sudah ketahui bahwa 4 pulau yang berada kemarin dikatakan masuk wilayah Sumatera Utara sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan catatannya, dokumennya, mulai tadi disampaikan oleh Pak Mendagri, mohon izin Pak Mendagri, dari tahun 92 dasar peta topat yang dipakai 1978 itu adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Dan persoalan yang selama ini disampaikan, yang selama ini kita persoalkan, mohon izin dalam kesempatan kali ini, mohon izin Prof, baru hari ini kami, mungkin saya dan Pak Gubernur Aceh, yang hari ini menandatangani surat tentang batas-batas wilayah. Yang tadi sudah disampaikan tentang batas wilayah sudah dimulai dari tahun 1992. Mohon izin, umur saya baru 1 tahun, dan 2008 saya masih SMA, dan 2017 saya belum menjadi pejabat publik, dan 2020 saya masih baru menjadi wali kota Medan, dan baru ini di 2025 tanda tangan saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin dan minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu, apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan tadi Pak Gubernur Aceh juga sudah menyampaikan, ini masih masuk wilayah NKRI, dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas support dari Bapak Presiden. Karena itu hari ini persoalan tentang 4 wilayah atau 4 pulau ini bisa kami selesaikan dengan baik, dengan bijak, dan dengan cepat. Terima kasih, mungkin ini bisa kami sampaikan. Oke guys, itu adalah komentar dari Bobi Nasution yang adalah Gubernur Sumatera Utara, dan tadi juga kita menyimak dengan komentar dari Rieke Diah Pitaloka yang adalah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Di sini saya sedikit menggelitik dengan hal yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, yakni Bapak Bobi Nasution. Seolah-olah yang menciptakan kegaduhan ini adalah kita masyarakat. Dia mengajak masyarakat agar jangan mudah terhasut, agar jangan mudah digiring, agar jangan mudah diprovokasi dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak sadar, dia tidak tahu malu dan tidak tahu diri bahwa yang menghasut masyarakat itu adalah pernyataannya dia. Kenapa pada akhirnya masyarakat Aceh marah? Kenapa pada akhirnya masyarakat Aceh melakukan deklarasi? Kenapa pada akhirnya masyarakat Aceh mengamuk? Ya karena pernyataan dari si Bobi Nasution yang mengatakan bahwa 4 pulau itu bisa dikelola bersama. Bahkan masyarakat Aceh sampai menantang apakah istri dari Bobi Nasution ini bisa dikelola bersama. Itu adalah ulah dari sebuah statement, dari sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara yang bernama Bobi Nasution. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Jangan seolah-olah Anda berbuat yang benar. Masyarakat hari ini sudah sangat jeli,
sudah sangat kritis. Yang membuat masyarakat Aceh hari ini memanas, itu gara-gara pernyataan Anda sebagai gubernur. Jangan Anda seolah-olah mau menggiring lagi persoalan ini yang datangnya dari masyarakat. Sekali lagi, kami sebagai rakyat pada akhirnya harus berteriak, pada akhirnya harus menentang keras, pada akhirnya harus bersuara lantang, karena kami tahu akar persoalannya dari mana. Berawal dari surat keputusan Mendagri Bapak Tito Karnavian yang mengatakan bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Sumatera Utara. Ditambah lagi dengan statement Anda yang adalah gubernur di Sumatera Utara yang mengatakan bahwa 4 pulau itu bisa dikelola bersama kalau memang di dalamnya ada sumber daya alam, kalau memang di dalamnya ada sumber daya energi, kalau memang di dalamnya ada kekayaan alam. Itulah alasan kenapa masyarakat Aceh pada akhirnya marah. Itulah alasan kenapa pada akhirnya istri, anak Anda, dan keluarga Anda, bahkan menantu Anda, dikecam oleh masyarakat Aceh. Ayo dong, berpikirlah secara waras. Gunakan logika akal sehat Anda. Jangan Anda sampai hari ini pun sudah sah, sudah resmi bahwa bahkan Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di Republik Indonesia ini mengatakan bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Fakta dan realita juga menceritakan bahwa 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Lalu Anda mulai beralibi mengajak masyarakat supaya jangan mudah terprovokasi, supaya jangan mudah dihasut dan lain sebagainya. Tolonglah introspeksi diri. Seringkali saya mengatakan bahwa sifat serakah dan sifat rakus itu jangan pernah Anda bawa sebagai seorang pemimpin. Jangan pernah Anda simpan di dalam diri Anda sebagai seorang kepala wilayah. Karena pada akhirnya Anda lupa diri. Anda tidak tahu diri. Sekali lagi, kami sebagai masyarakat, saya sebagai orang Nusa Tenggara Timur, kenapa saya bersuara lantang membela saudara saya dan saudari saya yang ada di Aceh? Karena berdasarkan fakta, berdasarkan realita, berdasarkan sejarahnya, 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Kami bersuara lantang karena kami ingin Aceh tetap NKRI. Karena kami tahu bahwa berdasarkan sejarahnya 4 pulau itu adalah miliknya Aceh. Anda yang terlalu dini mengklaim untuk kelola bersama. Anda yang terlalu cepat mengklaim, membuat statement, menyampaikan pernyataan bahwa 4 pulau itu bisa dikelola bersama. Itulah kenapa masyarakat Aceh pada akhirnya mengamuk. Masyarakat Aceh pada akhirnya marah. Bahkan sampai masyarakat Sumatera Utara yang berdomisili di Aceh hari ini merasa takut gara-gara statement Anda. Clear ya? Kami sebagai masyarakat menyuarakan tentang kebenaran. Kami sebagai masyarakat tidak mudah dihasut sesungguhnya. Tetapi hanya gara-gara statement Anda, pada akhirnya masyarakat Aceh pun marah. Semoga saja Anda sebagai seorang pemimpin, Anda sebagai seorang gubernur, kedepannya harus bijaksana, kedepannya harus kerja dengan hati, harus pakai rasa, biar jangan selalu nafsu dan egomu, sifat rakus dan serakamu yang kau nomor satukan. Bijaksanalah dalam mengeluarkan statement ataupun pernyataan kepada publik. Karena ingat, hari ini kita hidup di era media sosial, hari ini kita hidup di era digital. Apapun yang kalian katakan,
apapun yang kalian suarakan di depan media, pasti itu akan dengan sekejap mata viral di mana-mana. Mari, berikut ini kita simak lagi ada cuplikan video menarik di mana ada komentar dari netizen kepada Bobi Nasution dan juga ada pernyataan atau komentar atau tanggapan dari Yusril Indra Mahendra yang menanggapi tentang 4 pulau ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Bobby, cantik sekarang permainan kau ini. Kau adu-adu domba orang sekarang, Apa tujuan kau ini? 4 pulau yang rencana kau rampas itu, Pulau Aceh itu. Setelah kau rampas nanti Pulau Aceh, apa kau bilang? Kita kerjasama. Sudah kau rampas, sudah kau curi Pulau Aceh, kau ajak kerjasama dengan orang Aceh. Sakit tahu. Sekarang ada satu viral akun TikTok dia itu. Dia caci maki engkau, padahal persis yang kau ngomong sama dia, ngomong itu persis. Apa dia bilang? Seandainya pulau yang ada di rumah Bobi aku rampas, aku curi, bolehkah Bobi kita kerjasama? Apa kata Bobi? Sakit kan? Nah, sekarang kau laporkan dia ke Sumut, ke Polda Sumut. Kenapa engkau nggak terima? Kenapa engkau marah? Pada persis yang kau bilang itu, persis dia bilang sama yang tujuan kau ini sama dia. Bobi, rakyat kecil ini jangan kau lawan. Ini warga sipil yang tidak mampu. Kau ini di atas, berhak warga sipil caci maki kau dah buat salah. Bobi, kesabaran orang ada batas. Bobi, sekali lagi, yang sanggup aja kau buat, tak sanggup kau lepas. Itu saja Bobi. Sakit Bobi. Orang Aceh ini sudah duduk diam, sudah duduk nyaman, tentram, aman. Jangan kau ajak ribut Bobi. Ya, kesabaran orang ada batasnya Bobi. Kau pikir Bobi. Kau pikir Bobi. Pulau orang kau ambil, kau ajak kerjasama. Pulau yang di rumah kau itu boleh orang ajak kerjasama. Kau nggak terima kan? Kau lepaskan pulau itu Pulau Aceh. Itu saja pesan kami dari pemuda Aceh. Sekian Bobi. Masalah 4 pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Singkil di Aceh. Ya. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodean pulau-pulau. Ya, itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dan karena itu kami berharap semua pihak bersabar ya menghadapi kenyataan ini karena memang keputusan tentang itu belum final ya. Penentuan batas wilayah itu berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah diputuskan melalui peraturan Mendagri, bukan keputusan Mendagri. Yang ada ini keputusan Mendagri tentang pengkodean pulau-pulau, bukan menentukan batas wilayah antara Aceh dengan Sumatera Utara atau antara Kabupaten Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi masih terbuka kesempatan untuk mengkaji masalah ini, untuk memusyawarahkan dan untuk mencari satu penyelesaian yang kita anggap paling baik terhadap hal ini. Nah, saya sudah berkomunikasi juga dengan Mendagri dan banyak pihak. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan bicara dengan Pak Mualim, Gubernur Aceh, dan tokoh-tokoh. Dan saya mengajak sekaligus menghimbau supaya masyarakat tenang. Ya, kasus 4 pulau ini insya Allah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Nah, ingin saya katakan bahwa penentuan kode-kode pulau itu memang menunjukkan bahwa pulau-pulau itu secara geografis lebih dekat kepada Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa kedekatan geografis bukan satu-satunya dasar untuk menetapkan sebuah pulau itu masuk ke dalam wilayah kabupaten atau provinsi mana.
Oke guys, itu adalah komentar yang disampaikan oleh Bapak Yusril Iza Mahendra, dan juga ada beberapa komentar dari netizen tadi yang mengecam Bobi Nasution. Tetapi overall, saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih atas kebijaksanaan, atas ketegasan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita juga bersyukur atas profesionalitas yang ditunjukkan oleh Mendagri, di mana pada akhirnya mereka mencari kembali dokumen-dokumen, catatan-catatan sejarah yang ada di masa lalu untuk kembali dipelajari, sehingga bisa menemukan solusi bahwa 4 pulau yang saat ini gaduh, yang saat ini ramai, yang diklaim oleh Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan surat keputusan oleh Mendagri bahwa itu adalah miliknya Sumatera Utara, pada akhirnya teranulir semua, dan secara sah 4 pulau itu adalah miliknya Kabupaten Singkil, adalah miliknya Provinsi Aceh. Semoga saja catatan ini menjadi catatan sejarah yang harus dipelajari, yang harus disimak, yang harus didiskusikan, yang harus diedukasi untuk semua generasi bangsa, untuk semua generasi muda, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Aceh dan masyarakat di Sumatera Utara. Biar ke depan 5-10 tahun tidak lagi terjadi persoalan, tidak lagi terjadi polemik tentang kepemilikan dari 4 pulau yang hari ini sudah secara resmi, sudah secara sah mengatakan bahwa itu adalah miliknya Provinsi Aceh, bahwa itu adalah miliknya Kabupaten Singkil. Pemirsa sekalian, semoga saja informasi ini bisa berguna buat kita semua, dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf bila ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita ikut mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyat, dan mari saya ingin mengajak kepada kita semua untuk selalu menyuarakan tentang suara-suara kebenaran. Yang benar kita katakan yang benar, dan yang salah kita katakan salah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga meminta bantuan dari para pemirsa sekalian yang menyimak cuplikan video ini, sedikiranya bisa mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa video-video yang Anda merasa bahwa bisa berguna bagi diri kalian ataupun bagi orang lain, silakan share video ini di link media sosial kalian agar hal-hal positif yang kita suarakan ini bisa juga didengar oleh saudara dan saudari kita yang belum mengetahui tentang persoalan ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semua.